sekarang jadi love matematika, jadinya love matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi bersama Bu Evi di 100 Questions for 5 Days hari ke-4. Hari ini kita akan bahas 20 soal lagi ya, berarti kalian sudah membahas 60 soal, ditambah hari ini jadi 80 soal. Nanti besok insya Allah akan lengkap 100 soal. Yeay, keren. Oke, lanjut. Langsung saja kita bahas nomor 1. Operasi pagar seperti ini berarti kalikan bilangan pertama dan kedua, kemudian jumlahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Itu arti dari operasi ini ya, yang pagar. Yang ditanyakan adalah hasil dari 6 pagar negatif 5. Pagar negatif 5. Berarti operasinya itu adalah, tadi kan kalikan bilangan pertama dan kedua, berarti kita tulis di sini bilangan pertamanya 6 dikali negatif 5. Kemudian jumlahkan hasilnya dengan bilangan kedua, ditambah bilangan keduanya negatif 5. Nah, ini arti dari operasi pagarnya. Sekarang langsung aja kita hitung hasilnya berapa. 6 dikali negatif 5 itu adalah negatif 30 ditambah negatif 5. Sehingga hasilnya sama dengan negatif 35. Jawabannya adalah A. Ini merupakan materi operasi bilangan bulat, tapi operasinya diganti, dicari lagi definisi operasinya masing-masing. Lanjut nomor 2, soal tentang pecahan. Pak Ari membeli tanah seluas 3/4 hektar. 3/4 hektar. Kemudian beliau mendapatkan warisan tanah seluas 5/6 hektar. Dapat warisan berarti dijumlahin ya. Tambah lagi 5/6. Jika 4/1/3 hektar tanahnya akan dibangun sebuah masjid, berarti kita kurangi 4/1/3 dan sisanya untuk madrasah. Luas madrasah yang dibangun adalah, oke, seperti ini ya. Kita hitung berapa hasilnya. Nah, kita kelompokin dulu nih yang bilangan bulatnya dulu deh ya. Yang 3, 2 sama negatif 4-nya. Kita kumpulkan jadi 1. 3 ditambah 2 dikurang 4. Selanjutnya bilangan pecahannya. Bilangan pecahannya kita samakan penyebutnya. Di sini ada 4, 6 sama 3. Berarti kalau kita samakan penyebutnya, cari KPK-nya. KPK dari 4, 6 dan 3 itu adalah 24. Oke, sekarang kita ubah pecahannya ke dalam pecahan yang penyebutnya 24. 24 dibagi 4 sama dengan 6. 6 kali 3 itu 18. Ini pecahan pertama. Kemudian yang kedua ditambah 24 dibagi 6. 4 kali 5 itu 20. Dikurangi yang terakhir 24 dibagi 3 sama dengan 8 kali 1, 8. Oke. Yang depannya, yang bilangan bulatnya kita jumlahin 3 ditambah 2, 5 kurang 4, 1. Ditambah yang belakangnya pecahannya 18 ditambah 20 dikurangi 8. 18 kurang 8, 10. 10 tambah 20, 30/24. Sehingga pecahan campurannya menjadi 1, 30/24. 30/24-nya kita bisa bagi dulu ya. 30 dibagi 24 itu dapat 1, tambahin ke depan 1 jadi 2. Sisanya 30 dibagi 24 itu adalah 6/24. Sederhanakan 6/24-nya menjadi dibagi 6 dua-duanya. 6 dibagi 6 jadi 1, kemudian 24 bagi 6-nya
Sehingga luas madrasahnya itu adalah 21/4 hektar. Jawabannya A. Next, nomor 3. Soal tentang himpunan. Misal A, himpunan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Dan B, himpunan yang anggotanya 2, 3, 7, 9. Himpunan A irisan B komplement adalah, komplement itu artinya yang selain A irisan B berarti ya, selain yang ditanyakan. Berarti sekarang kita tentukan dulu A irisan B itu anggotanya apa saja. Irisan itu berarti kita ambil anggota yang sama di antara himpunan A sama B. Yang sama itu adalah 2, ya, 2, kemudian 3, ada lagi nggak? Udah, 2 sama 3 aja ya, berarti ini irisannya. Artinya kalau kita mau mencari A irisan B komplement, kita tuliskan anggota-anggota lainnya selain 2 sama 3 yang ada di A sama B. Apa saja berarti anggota selain 2 sama 3? 1, kemudian 4, 5, 7, dan 9. Ini dia anggota A irisan B komplement. Sehingga jawabannya adalah D. Gampang ya? Kalian jangan lupa tentang operasi himpunan ya. Ada irisan, gabungan, selisih, sama komplement. Selanjutnya nomor 4. Sebuah proyek pembangunan gedung direncanakan akan selesai dalam waktu 60 hari. Oke, biar gampang kita bikin tabel perbandingannya dulu ya. Ini waktunya. Kemudian ini pekerjanya. Yang pertama, akan selesai dalam waktu 60 hari jika dikerjakan oleh 24 orang pekerja. 60 hari oleh 24 pekerja. Jika pembangunan tersebut dipercepat menjadi 40 hari, waktunya jadi 40 hari di sini. Maka banyaknya pekerja yang harus ditambah adalah, oke, kita cari dulu 40 hari itu bisa diselesaikannya oleh berapa pekerja. Nah, dari soal ini berarti kita ketahui ini adalah contoh perbandingan berbalik nilai. Sehingga kita tulis perbandingannya jadi seperti ini. X per 24 sama dengan bawah per atas sama dengan atas per bawah. Kalau Bu Evi ingatnya kayak gitu kalau berbalik nilai. Kalau senilai kan berarti bawah per atas sama dengan bawah per atas juga. Itu kalau senilai. Tapi kalau berbalik nilai, bawah per atas sama dengan atas per bawah dibalik. Itu cara Bu Evi buat nginget-ngingetnya. X per 24 berarti sama dengan 60 per 40. Sehingga X-nya adalah 60 per 40 dikali 24. Oke, 6 sama 0-nya kita coret dulu. 24 kita bagi 4 jadi 6. Sehingga X-nya itu adalah 36. Nah, 36 orang ini adalah total orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 40 hari. Sementara yang ditanyakan itu adalah tambahan pekerjanya. Tambahan pekerja. Kan sudah ada 24 ya awalnya. Berarti tambahannya tinggal kita kurangi aja. 36 kurang 24 sama dengan 12 orang. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut, nomor 5. Soal tentang bilangan berpangkat. 2 pangkat negatif 3 dikali 4 pangkat negatif 4 per 8 pangkat negatif 5. Kita ubah dulu 4 sama 8-nya jadi 2 pangkat. Biar bisa kita operasikan. Karena syarat pakai sifat-sifat bilangan berpangkat itu bilangan pokoknya itu harus sama ya. Berarti di sini 2 pangkat negatif 3 dikali 4 itu adalah 2 pangkat 2. Kemudian dipangkatin lagi negatif 4 per 8 itu adalah 2 pangkat 3. Kita pangkatkan negatif 5 lagi. Nah, yang kurung dulu ya.
2 pangkat negatif 3 dikali 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi negatif 4, berarti pangkatnya kita kalikan. Menjadi 2 pangkat negatif 8 per 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi negatif 5 menjadi 2 pangkat negatif 15. Oke, lanjut. Kalau perkalian dari bilangan per pangkat yang bilangan pokoknya itu sama, berarti pangkatnya langsung saja kita jumlahkan. Di sini berarti atasnya jadi 2 pangkat negatif 3 ditambah negatif 8. Negatif 11 per 2 pangkat negatif 15. Sekarang kalau pembagian. Kalau pembagian itu berarti pangkatnya jadi dikurangi. 2 pangkat negatif 11 dikurangi negatif 15. Dikurangi ketemu negatif, berarti jadi tambah. 2 pangkat negatif 11 tambah 15. Hasilnya adalah 2 pangkat 4. Berapakah 2 pangkat 4? Iya, 16. Jawabannya D. Lanjut, nomor 6, soal tentang bentuk akar. Oke, akar dari 48 dikurangi akar dari 12 ditambah akar dari 147. Kita sederhanakan dulu atau keluarkan dulu akarnya, bilangan yang bisa dikeluarinnya. Akar 48 merupakan perkalian bilangan kuadrat 16 kali 3. Kemudian akar 12 itu bilangan kuadratnya 4 kali 3. 147 itu adalah 49 ya, 49 kali 3. Kenapa Bu Evi cepet banget nyarinya? Karena udah terbiasa nyari bilangan kayak begini. Kalian juga kalau udah banyak latihannya insya Allah bakalan cepet nanti untuk ngitungnya ya. Oke, sekarang kita keluarkan bilangan kuadratnya, kita akarkan. Akar 16 itu adalah 4, berarti kita tulis jadi 4 akar 3 sisanya dalam akarnya. Kemudian yang kedua, akar 4 itu 2, jadinya 2 akar 3. Tambah, akar 49 itu 7, jadinya 7 akar 3. Udah deh, bentuk akarnya sudah sama ya, semuanya bentuknya akar 3. Berarti kita tinggal jumlahin atau kurangin bilangan yang di luar akarnya. 4 kurang 2 sama dengan 2, tambah 7 sama dengan 9. Jadi hasilnya adalah 9 akar 3. Jawabannya A. Selanjutnya nomor 7. Suku ketiga ditambahkan dengan suku ketujuh, suatu barisan aritmatika hasilnya adalah 38. Sementara suku kelima dikurangi dengan suku kedua, hasilnya adalah 12. Maka suku ke-15 barisan tersebut adalah... Oke, soal tentang barisan aritmatika. Kita tulis dulu UN aritmatikanya ya. UN aritmatika itu adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Sekarang kita masukkan ke dalam yang ditanyakan di soalnya. Suku ketiga ditambah suku ketujuh. Ini yang pertama dulu. U3 ditambah U7. Kita masukkan ke rumusnya. Ke rumus A ditambah N kurang 1 B-nya ya. Berarti kalau untuk U3 jadinya A ditambah N kurang 1, 3 kurang 1. Jadi 2 B tambah. Sekarang U7. U7-nya jadi A tambah 7 kurang 1, 6. B sama dengan berapa hasilnya? 38. Dah, kita jumlahin nih suku-suku yang sejenisnya. A tambah A-nya jadi 2A. Tambah 2B tambah 6B-nya jadi 8B. Sama dengan 38. Oke, kita simpen dulu ya persamaan yang pertama ini. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu U5 dikurangi U2. Hasilnya adalah 12. Oke, kita masukkan lagi ke rumusnya. Untuk U5 menjadi A ditambah N kurang 1. 5 kurang 1 itu 4. Jadi A tambah 4B dikurangi
U2. U2 itu berarti jadinya A. Oh, dikurangi kita pakai kurung dulu ya. A, U2-nya A ditambah 2 kurang 1-nya 1, berarti A tambah B. Sama dengan 12. Oke, ini kan dikurangi dalam kurung A tambah B. Jadinya A ditambah 4B kurang A kurang B. Sama dengan 12. Nah ini A dikurang A-nya habis ya. Ini habis. 4B dikurang B-nya jadi 3B. 3B itu 12. Berarti B-nya adalah 12 bagi 3. Hasilnya adalah 4. Ketemu nih B-nya itu sama dengan 4. Sekarang kita masukin ke persamaan yang atas. Ya, kita masukin ke persamaan yang atas, kita cari nilai nilai A-nya berapa. Masukin B-nya sama dengan 4. 2A tambah 8B sama dengan 38. 2A tambah 8 dikali 4 itu 32 ya, sama dengan 38. Jadinya 2A-nya 38 dikurang 32 sama dengan 6. Jadi A-nya sama dengan 6/2. 3. Dah ketemu. A-nya 3, B-nya 4. Sekarang yang ditanyakan di soal itu adalah suku ke-15. U15. Oke, langsung saja kita masukkan ke rumus UN-nya. A-nya tadi 3 tambah N kurang 1-nya 15 kurang 1 jadi 14. B-nya itu adalah 4. Nah, 3 ditambah 14 dikali 4 itu adalah 56. Sehingga suku ke-15-nya itu adalah 59. Jawabannya B. Selanjutnya nomor 8. Salah satu faktor dari 4x kuadrat ditambah 4x dikurangi 15 adalah, nah Bu Evi mau berbagi nih cara Bu Evi untuk ngerjain pemfaktoran yang A-nya itu tidak sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1 kan kalian tinggal cari x gitu ya. Nah kalau misalkan kalau misalkan ini 4x kuadrat ditambah 4x kurang 15, itu gimana cara memfaktorkannya? Caranya itu sebenarnya sama aja. Kalian nanti cari 2 buah bilangan. Kalau dijumlahin itu hasilnya adalah yang B ya, yang tengah 4. Kemudian kalau dikalikan itu hasilnya adalah A kali C. 4 kali negatif 15 itu negatif 60. Nah kalian tentuin dulu nih. 2 buah bilangan kalau dijumlahin itu 4. Kalau dikalikan itu adalah negatif 60. Berapa coba? Iya, betul. Jadi bilangannya itu adalah 10 sama negatif 6. Ya, 10 sama negatif 6. 10 ditambah negatif 6 kan 4. Kemudian 10 dikali negatif 6 itu negatif 60. Sekarang gimana cara penulisannya di sini? Cara penulisannya kalau Bu Evi itu caranya tuh kayak begini. Kita kan pakai kurung dulu gini ya. Kalau misalkan A-nya sama dengan 1 kan gampang. Kita tinggal tulis di sini X, di sini X. Nah kalau kayak gini, ini kan 4X kuadrat. 4X kuadrat itu berarti kan A-nya itu sama dengan 4. Nah kalau A-nya sama dengan 4, berapa kali berapa bilangan yang nanti kalau dikalikan hasilnya 4. Berarti kita bisa tuliskan di sini 4x sama x atau 2x sama 2x karena 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau Bu Evi lebih senangnya pakai yang kembar aja. Jadi di sini kita tulisnya 2x. Kemudian karena di depan x-nya itu 2 di sini, berarti belakangnya pun yang sebelahnya ya pasangannya itu harus dibagi 2. Kalau yang di depan ini perkaliannya 2, berarti yang belakang kita bagi 2. Kemudian kalau misalkan yang belakangnya ini dikali 2 juga, berarti di depannya nih, pasangan yang di depannya harus dibagi 2, bilangan yang ditaruh di sininya. Itu cara pintasnya kalau Bu Evi. Kalian boleh coba dengan bilangan yang lain nanti ya, asalkan silang. Misalkan di sini 3x dikali 2x. Berarti yang belakangnya dibagi 3, yang depannya dibagi 2. Gitu ya.
Kemudian di sini kita tuliskan 10-nya sama negatif 6-nya. Boleh di mana aja. Misalkan yang positif 10-nya Bu Evi tulis di depan, negatif 6-nya Bu Evi tulis di belakang. Jadinya kayak gini. 2x tambah 10 per 2 dikali 2x dikurang 6 per 2. Jadinya 2x ditambah 10 per 2-nya itu adalah 5. Yang belakangnya 2x dikurangi 6 per 2-nya itu adalah 3. Udah, ini faktornya. 2x tambah 5 dikali 2x kurang 3. Kalau kalian kalikan hasilnya pasti 4x kuadrat ditambah 4x kurang 15. Jadi jawabannya yang mana? Salah satu faktornya itu yang betul adalah C. 2x tambah 5. Lanjut, nomor 9. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 7x kurang 4 kurang dari atau sama dengan 8 ditambah 3x. Dengan x-nya bilangan bulat. Baik, kita kelompokkan dulu ya. Suku yang ada x-nya dengan yang ada x-nya, konstanta dengan konstanta. Berarti 3x-nya kita pindahkan dulu ke sebelah kiri atau ke depan. 7x-nya tetap di sini. 3x, positif 3x awalnya sebelah kanan pindah ke kiri menjadi negatif 3x kurang dari atau sama dengan, ini 8-nya tidak berpindah, tetap 8. Negatif 4 yang awalnya dari kiri pindah ke kanan jadi positif 4. Kemudian 7x dikurangi 3x itu adalah 4x kurang dari atau sama dengan 8 ditambah 4 hasilnya adalah 12. Jadi x-nya kurang dari atau sama dengan 12 dibagi 4. 3. Mana nih? Yang anggotanya itu kurang dari atau sama dengan 3. Jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 10. 10 tentang persamaan garis. Garis G sejajar dengan garis H. Persamaan garis G adalah garis G ya. Jadi di sini ada pengecoh ya, ternyata di sini bukan garis H yang dicari persamaannya, tapi garis G ya yang dicarinya ya. Oke, mari kita cari. Kalau begitu garis G ini gampang. Di sini kan ada 2 titik nih. Ya, melewati 2 titik. Titiknya itu di sini adalah 0,6 ya, 0,6 nih di sini sama negatif 2,0. Oke, yang akan kita cari itu adalah persamaan garis G-nya melewati 2 titik. Ya sudah, kita langsung aja masukkan ke rumusnya yang Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya itu berarti Y dikurangi Y1-nya 6 per Y2-nya itu 0 kurang 6 sama dengan X-nya X kurang X1-nya 0 per X2-nya negatif 2 kurang 0. Oke, udah ya. Sekarang jadinya Y dikurang 6 per negatif 6 sama dengan X kurang 0-nya jadi X per negatif 2 kurang 0-nya jadi negatif 2. Oke, kalau udah kayak gini kita kali silang. Negatif 2 kita kalikan dengan Y kurang 6 sama dengan negatif 6 kali X. Jadi negatif 6X. Ini menjadi negatif 2Y tambah 12 sama dengan negatif 6X. Kita pindahkan ruas semuanya ke sebelah kanan ya, ke sebelah kanan, berarti negatif 6x-nya kita pindah ke kanan, jadinya positif 6x
positif 6X dikurangi 2Y karena nggak berpindah jadi tetap tambah 12 sama dengan 0. Nah, nggak ada kan ya kayak gini bentuknya. Berarti kita sederhanain dulu. 6 negatif 2 sama 12 bisa kita sederhanain dibagi 2. Jadinya 3X kurang Y tambah 6 sama dengan 0. Jadi jawabannya yang mana? D. Oke. Lanjut nomor 11. Sebuah tangga disandarkan pada tembok dengan jarak kaki tangga dengan tembok adalah 5 meter. Baik, kita bikin dulu ilustrasinya ya. Ini tangga misalkan. Ini tangga, terus ini temboknya. Nah, jaraknya itu, jarak antara tangga dengan temboknya itu adalah 5 meter. Jika tinggi tembok yang dapat dicapai tangga adalah 12 meter, berarti yang ini 12 meter, maka panjang tangga tersebut adalah, gampang banget kalau ini triple langsung. 5, 12, pasti sisi miringnya itu adalah 13. Jadi jawabannya A. Cepet banget ya. Kalau kalian hafal triple-nya pasti cepet. Tapi kalau misalkan enggak, berarti kalian carinya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadratnya 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nanti hasilnya pasti akan ketemu 13. Begitu. Lanjut, nomor 12. Pernyataan yang benar adalah kesebangunan. Di sini ini udah ada tandanya, sudut C sama dengan sudut D. Kemudian sudut A itu sama-sama berimpit ya. Sudut A-nya berimpit nih di sini. Berarti sudut A-nya sama dengan sudut A, otomatis yang E itu sama dengan B. Baik, sekarang kita cek dulu yang opsi A. AD per BD. AD itu yang segitiga kecil. AD itu sisi yang terletak di antara sudut yang lengkung dengan bulat. Berarti kita cari juga yang dari segitiga yang besarnya ini lengkung sama bulat. Lengkung sama bulat itu ya adalah AC. Salah ya. AD per BD. Berarti bukan A. Sekarang yang B. AD per CE. AD itu harusnya AC. Ada nggak yang AD sama AC? Oh, yang ini yang D. AC per AD. Wah, ini yang besar banding yang kecil dulu. Coba kita cek bener nggak nih yang D. AC per AD. AC bulat lengkung. AC-nya, AD-nya juga bulat lengkung. Oke, yang betul. Kemudian AB per AE. AB-nya itu silang lengkung. AE-nya AE silang lengkung juga. Betul. Jadi yang benar itu adalah yang D. Lanjut nomor 13, tentang kesebangunan juga. Kita mencari panjang EF. Oke, kita bikin garis bantu dulu di sini sejajar dengan garis CD. Nah, taruhlah di sini titik K, di sini L. Sehingga panjang KF itu sama dengan AD 10 dan panjang LC juga 10. Kalau LC-nya 10 berarti sisanya yang BL itu adalah 5. Karena panjang BC-nya 15 ya. Berarti 15 kurang 10 sisanya adalah 5. Sekarang untuk mendapatkan panjang EF kita harus cari dulu EK. Cara mencari EK-nya kita pakai kesebangunan segitiga. Ya, kesebangunan segitiga AE per AB segitiga yang besarnya sama dengan EK per BL. AE-nya itu adalah 6, AB-nya itu berarti 6 tambah 4 jadi 10, sama dengan EK-nya yang kita cari per BL-nya itu 5. Sehingga EK-nya adalah 6 per 10 kali 5. Coret 5 sama 10-nya dapat 2, 6 bagi 2 itu adalah 3. Sehingga panjang EF sama dengan EK ditambah KF. EK-nya 3, KF-nya 10. Jadi hasilnya adalah 13 cm. Jawabannya D.
Lanjut nomor 14. Sudut yang saling berpelurus nih kalau ini. Kita mau nyari besar sudut CBD. Oke. CBD itu yang ini ya. Kita mau nyari besar sudut ini. Kita cari dulu nilai X-nya. Nah, di sini yang BED itu 90 derajat ya. 90 derajat. Berarti kita tulis dulu sudut ABE ditambah sudut EBD ditambah sudut CBD itu sama dengan 180 derajat karena saling berpelurus semuanya. ABE-nya itu adalah 3X tambah 4, EBD-nya 90, CBD-nya itu 4X tambah 2 sama dengan 180 derajat. Oke, yang 90 derajat dulu, yang 90 derajatnya dulu deh kita pindah ruas ke sini ya. Kemudian yang ininya kita jumlahin. 3X tambah 4X itu 7X. Atau biar sekalian deh ya, pindah ruasnya kita jumlahin dulu aja. 4 ditambah 90 itu 94, tambah 2 itu 96. Jadi tambah 96 derajat sama dengan 180. Sekarang 7X sama dengan 180 dikurangi 96. 180 dikurangi 96 itu adalah 84. Oke, 7X-nya itu adalah 84 derajat. Maka X-nya itu adalah 84 bagi 7 sama dengan 12 derajat. Jadi 1X-nya, nilai 1X-nya adalah 12 derajat. Sehingga sudut CBD 4X tambah 2 itu adalah 4 dikali 12 tambah 2. 4 kali 12 yang 48 tambah 2 hasilnya adalah 50 derajat. Jawabannya C. Selanjutnya nomor 15. Sebuah kubus ditumpukan di atas balok seperti gambar di samping. Jika balok berukuran panjang 15, lebarnya 6, tingginya 8, maka luas permukaan bangun tersebut adalah, berarti untuk sisi kubusnya ini adalah 6 ya. Karena ini kan lebar baloknya 6. Ya kan? Nah, untuk luas permukaan berarti nanti tinggal kita jumlahkan aja semua permukaan yang ada di luar, kecuali yang ini nih, yang wavy arsir. Ini tuh dia nggak kita hitung karena bukan di luar, nggak di permukaan bangunnya. Sehingga kalau untuk luas kubus ya, luas permukaan kubus itu kan sisinya ada 6, tapi karena yang bawah tidak kita hitung, jadinya cuma 5. 5 dikali sisi kali sisi. 5 dikali sisinya itu 6 kali 6. 6 kali 6, 36. 36 kali 5 itu adalah 180 cm persegi. Ini luas permukaan kubusnya. Sekarang yang balok. Nah, kalau yang balok kita berpikirnya beda lagi. Yang balok itu kita cari dulu luas permukaan balok seluruhnya, lalu kita kurangi sama yang ketutup kubus. Berarti kita kurangi sama luas alas kubus, ya kan? Sekarang kita cari luas baloknya ya. Luas baloknya. Luas balok itu kan berarti 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. 2 dikali panjang kali lebarnya 15 kali 6 tambah panjang kali tingginya 15 kali 8 tambah lebar kali tingginya 6 kali 8. 2 dikali 15 kali 6 90. 15 kali 8 itu 120 tambah 6 kali 8 itu 48.
Hasilnya 90 ditambah 120 itu 210. 210 tambah 48, 258. Jadi hasilnya adalah 516 ya. Ya, 516. 516 cm persegi itu baloknya. Sekarang kita kurangi sama alas kubusnya. Luas balok dikurangi luas alas kubus. Itu sama dengan 516 kita kurangi sama luas alas kubusnya itu 6 kali 6, 36. Sama dengan 480 cm persegi. Sehingga luas totalnya tinggal kita jumlahin yang luas kubusnya berapa tadi? 180 ditambah 480. Jadinya adalah 660 cm persegi. Jawabannya C. Lanjut nomor 16. Tentang operasi aljabar ya, pemfaktoran, perkalian dua suku. Nah, di sini pernyataan-pernyataan yang benar adalah kita cek aja satu-satu. Pernyataan pertama, T dikali T, T kuadrat, T dikali 4, 4T. Oke, ini betul. Kemudian yang kedua, X dikali X, X kuadrat, X dikali 2 itu 2X, simpan dulu 2X. 3 kali X-nya 3X, tambah 3X, berarti jadi 5X. Oke, betul. 3 dikali 2-nya 6. Pernyataan kedua juga betul. Yang ketiga sudah pasti sih, harusnya kalau soalnya udah betul mah tinggal jawabannya adalah 1 sama 2 pasti, yang A. Tapi kita cek dulu aja yang 3 sama 4 ya. Yang ketiganya 3X kali X, 3X kuadrat, 3X dikali 9 harusnya 27X. Ini salah. Yang ini 4A kali 4A, 16A kuadrat. Kemudian 4A dikali negatif 5B, itu negatif 20AB. Kemudian negatif 5B kali 4A, negatif 20AB. Harusnya negatif 40AB di sini ada ya. Tapi ternyata nggak ada, berarti salah juga. Udah, betul. Jawabannya A. Lanjut, nomor 17. Selisih umur seorang ayah dengan anaknya adalah 40 tahun. Misal, X itu adalah umur ayah. Dan Y itu adalah umur anak. Kita buat dulu model matematikanya. Selisih umur ayah dan anaknya. Berarti X kurang Y sama dengan 40. Atau bisa kita tuliskan X-nya sama dengan 40 ditambah Y. Umur ayahnya, umur ayah itu adalah 40 tahun ditambah umur anak. Itu ya yang kita pakai yang ini dulu. Kemudian, jika umur ayah 3 kali lipat dari umur anaknya, maka umur anak tersebut adalah umur ayah X itu adalah 3 kali lipat dari umur anaknya. 3Y. Ya, umur ayah itu 3 kali lipat dari umur anaknya, berarti X sama dengan 3Y. Sementara X-nya sendiri adalah ini, 40 tambah Y, kita ganti. X-nya jadi 40 tambah Y sama dengan 3Y. Kalau udah kayak gini, bisa kita pindah ruaskan. 40 sama dengan 3Y, yang pindah ruasnya Y yang di depan ke belakang, jadi kurang Y. Sehingga 40 itu sama dengan 2Y. Maka Y-nya adalah 40 bagi 2, sama dengan 20 tahun. Y-nya itu 20 tahun. Y itu adalah umur anak. Jadi jawabannya C. Lanjut nomor 18. Diketahui belah ketupat ABCD dengan titik A 5,-2, B 0,7 dan D 10,7. Koordinat titik C adalah, oke, kita gambarkan dulu di bidang kartesiusnya ya. Kita bikin dulu bidang kartesius.
Maafkan kalau enggak lurus. Karena ini manual bikinnya nggak pakai penggaris, saudara-saudara. Baik, bikin garis lagi sumbu X ya, sumbu X, ini sumbu Y. 0, negatif 1, negatif 2. Oke, cukup ya sampai negatif 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dah cukup deh. Oke, titik A-nya 5, negatif 2. 5 tuh 1, 2, 3, 4, 5 di sini. 5, negatif 2. Titik A. Kemudian B-nya 0,7. 0,3, 4, 5, 6, 7 di sini. 0,7. B. Kemudian titik D 10,7. 6, 7, 8, 9, 10,7 di sini. D ya. Nah, berarti kita cari titik C-nya itu berarti di atas dong, udah pasti di atas. Tapi si koordinatnya tuh berapa nih di sini? Titik C. Kita hitung aja nih diagonalnya dari titik A ke sini, ke tengah-tengah. Tengah-tengahnya kan di 7 ya berarti ya. Di sini nih 7. Dari titik A itu berarti jaraknya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini tuh 9 satuan. Kan kalau dihubungin kayak gini. Ini sini kan, terus ini berarti ini gini. Nah, ini kan jaraknya itu 9 satuan. Berarti ke atasnya juga harus 9 satuan. 9 satuan. Tinggal ditambahin aja 7 tambah 9. 7 tambah 9 itu 16. Berarti seharusnya titik C itu harusnya koordinatnya adalah 5,16. Nggak ada jawabannya ya di sini. Oke, nggak apa-apa. Tapi jawabannya harusnya 5,16. Lanjut nomor 19. Besar X tambah Y adalah X tambah Y. X tambah Y. Ini sudut keliling. Nah, kalau ini gampang banget nih, udah sudut pusatnya busurnya udah sama nih, menghadap busur yang sama. Misalkan di sini AB, C, D, E, ACB. Sudut ACB itu adalah 35 derajat. Nah, otomatis sudut ADB dan juga sudut AEB itu akan sama dengan ACB. Sudut ADB itu akan sama dengan sudut AEB dan sama dengan sudut ACB. Kenapa coba? Karena dia menghadap busur yang sama, busur AB, sehingga besar sudutnya juga pasti sama. Artinya X itu sama dengan 35 derajat dan Y-nya juga 35 derajat. Jadi X tambah Y-nya sama dengan 35 derajat ditambah 35 derajat, 70 derajat. Jawabannya A. Lanjut. Nomor 20. Fungsi. Fx, rumus fungsinya itu adalah 3x kurang 2. Kemudian FA itu kita masukkan X-nya diganti jadi A, jadinya 3A kurang 2 itu sama dengan 7 kata di soal. Jadi A-nya berapa? Ya sudah, tinggal kita kerjakan. 3A sama dengan 7, negatif 2-nya pindah ke sebelah kanan jadi positif 2, 9 ya. Jadi A-nya adalah 9 bagi 3 sama dengan 3. Jawabannya A. Selesai. Untuk hari keempat ini selesai juga ya. Dan di soal ini ternyata ada soal yang jawabannya
nggak ada pilihannya, nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting kita bisa ngerjainnya. Oke, tetap semangat. 1 hari lagi untuk 20 soal terakhir dan selamat kalian sudah belajar 80 soal sejauh ini. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.